Berjumpa lagi dengan saya UFY Excel. Ini adalah video pertama saya dengan suara. Karena pada video saya sebelumnya saya hanya menggunakan metode tulisan atau saya hanya mengetikkan kata-kata saya yang saya jabarkan pada notepad, kemudian saya menuliskan kembali. Jadi saya rasa metode itu kurang pas dalam penjabaran atau cara mengerjakan Excel karena ada kendala-kendala yang tidak bisa saya kerjakan dengan sebuah tulisan. Nah, pada video saya kali ini kita akan belajar menggunakan rumus statistik pada Microsoft Excel. Belajar rumus Excel pada program Microsoft Excel sangatlah diperlukan jika kita setiap hari menggunakan program Excel. Rumus Excel digunakan untuk proses penghitungan data, baik itu data nomor, tanggal, teks, dan lain sebagainya. Sebelum Anda menggunakan rumus Excel, sebaiknya Anda dapat memahami apa itu rumus, fungsi, dan formula dalam Excel. Fungsi adalah rumus yang telah ditetapkan untuk melakukan perhitungan dengan parameter tertentu. Seiring berjalannya waktu, Microsoft Excel selalu menambahkan fungsi atau rumus-rumus baru sesuai dengan perkembangan untuk memudahkan perhitungan. Pada kesempatan ini, kita akan belajar rumus Excel dengan menggunakan perhitungan, menggunakan fungsi dasar, statistik, sum, count, min, max, average. Fungsi statistik ini sebagai awal pelajaran kita sebelum masuk ke materi fungsi yang lebih kompleks. Apa itu fungsi dan formula? Fungsi dan formula adalah dua hal yang berbeda pada Excel, namun saling berkaitan. Fungsi itu sendiri adalah perintah program yang sudah disediakan oleh Excel untuk melakukan proses perhitungan. Sedangkan formula adalah pernyataan yang dituliskan pada formula bar untuk melakukan perhitungan. Nah, untuk lebih jelasnya kita mulai saja tutorial kita mengenai fungsi-fungsi yang saya jelaskan pada awal tadi. Kita buka Microsoft Excel kita. Setelah itu kita buka blank workbook karena kita membuka dokumen kosong. Oke, setelah terbuka dokumen kita siapkan dulu bahan-bahan atau pelajaran kita. Di sini kita akan mencoba menghitung biaya yang akan kita habiskan untuk merakit sebuah PC. Kita buat judulnya yaitu harga rakit PC high end. Kita tulis nomor, nama barang, merek, kuantiti atau satuan, harga, total. Satu, dua. Kita buat 10. Sementara 10, nanti kalau ada yang lain baru kita tambahkan lagi. Pertama, pasti kita membutuhkan prosesor. Motherboard, RAM, VGA,
PSU atau power supply, monitor, HDD atau SSD, liquid cooler, dan lain-lain. Di sini kita pakai data 8 aja ya. Mereknya di sini prosesor kita pakai Core i9 Extreme. Motherboard kita pakai Asus ROG Page Omega. RAM kita pakai Dominator. VGA kita pakai Asus ROG. Asus ROG 1080. PSU kita pakai Asus juga, kita pakai Asus semua 1600. Monitor kita pakai Samsung. HDD kita pakai M.2 Samsung 2TB iPhone. Liquid cooler kita pakai apa merek liquid cooler ini? Contoh saja Asus lah ya. Aku lupa merek liquid cooler ini. Prosesor itu 1, motherboard itu 1, dominator RAM kita pakai 4, 8, VGA itu 2, PSU itu 1, ini 4, monitor 3 ya, HDD itu 4, dan liquid kita pakai 2 karena satu untuk prosesor dan satu untuk VGA. Harganya ini 28 juta. Nah, itu lebih mudahnya kita melihat, kita bisa menggantinya ke format counting agar terdapat koma-koma, tidak salah mengetikkan data. Ini 12 juta, RAM ini 9 juta, ini 25 juta, ini 8 juta, ini 9 juta. Monitor ini 3 juta aja, yang ini 9 juta, yang liquid ini 3 juta. Nah, untuk mencari total, karena di sini kuantitinya nggak hanya satu, jadi kita membutuhkan total dari setiap item. Kita klik harga, habis itu kita kali dengan quantity. Nah, untuk memudahkan kita kita tidak mengetikkan rumus, kita bisa mendouble klik atau menarik datanya. Ini tarik, sedangkan ini double klik. Itu total. Nanti kita pakai rumusan rata-rata. Kita pakai rumus average nanti.
nilai terbesar kita pakai fungsi min, max, sedangkan nilai terkecil kita pakai fungsi min, dan banyak data kita pakai fungsi count. Di sini banyak cara kita mengetahui atau menjumlahkan data dalam suatu array. Kita bisa mengetikkan manual pada sel yang akan kita tunjukkan jumlahnya dengan menekan sum, buka kurung, mengblok. Oh maaf, di sini kita taruhnya ya, sum, buka kurung, kita blok semua data, tutup kurung, enter. Cara pertama untuk menampilkan total dengan fungsi sum, yaitu kita menghabiskan dana 2.221.000.000. Nah, cara kedua kita bisa menggunakan formula bantuan. Kita bisa menggunakan auto sum pada pojok kanan atas. Di sini sudah tersedia fungsi sum, average, count number, min, max, dan more function. Jadi kita pilih sum untuk total. Nah, teraksir sendiri dan kita tinggal enter. Itu cara kedua, lebih mudah mencari data. Nah, ada cara ketiga kita bisa mendapatkan totalnya, yaitu dengan menggunakan ALTGR dan plus atau tanda tambah. Ingat ya, ALTGR itu berada pada sebelah spasi, sebelah kanan spasi. ALTGR plus. Nah, yang begini langsung teraksir sendiri dan enter. Kita cari data average lagi ya, nilai rata-rata. Average. Kita blok, tutup kurung, enter. Cari nilai terbesar, kita pakai rumus max, enter. Nilai terkecil kita pakai min. Nah, di sini mengapa saya bergantian antara pengetikan dan auto sum yang sudah tersedia? Karena untuk menghafal, menunjukkan bahwa fungsi yang saya ketik meskipun berbeda cara, itu hasilnya akan sama. Bisa mencari jumlah data. Sedangkan count atau banyak data kita menggunakan rumus count. Nah, jadi banyak datanya adalah 8, di sini 8, oke. Nah, begini kita telah mempelajari menggunakan fungsi statistik pada Microsoft Excel. Untuk lebih cantik kita bisa menggunakan tabel agar lebih mudah ya, atau lebih cantik jadinya. Ini harus di geser dulu ya, baru nanti kita buat tabelnya. Oke, kita ulang lagi. Nah, sekarang pelajaran kita sudah jadi mencari rumus total, mencari average, min, max, dan count. Nah, untuk memunculkan rumus yang kita buat tadi, kita bisa memanfaatkan tanda kutip pada sel.
Contohnya, kita mengcopy formula tadi, meletakkan di sampingnya, kita tambahkan kutip, dan enter. Nah, dengan bantuan tanda kutip, rumus yang kita ketikkan atau kita letakkan pada sel tidak akan bekerja. Dengan begitu kita bisa melihat fungsi-fungsi atau rumus-rumus yang kita ketikkan tanpa melihat formula bar yang tersedia di atas, biar lebih mudah saja. Kita pindahkan dulu agar kita lebih memahami rumus yang kita dapatkan. Nah, inilah rumus-rumus yang kita pakai untuk mencari data-data pada kolom sebelah kanan. Oke, sampai sini video kita hari ini. Jangan lupa like. Jika kalian suka video saya, share ke teman-teman agar teman-teman kalian bisa mengoptimalkan cara penggunaan Microsoft Excel dengan menggunakan rumus-rumus atau formula yang terdapat pada Microsoft Excel. Jangan lupa subscribe bagi yang belum kenal, nyalakan notifikasi lonceng agar setiap video-video yang saya upload dapat kalian tonton sedini mungkin. Sampai jumpa pada video saya selanjutnya. Salam Excel.